Angka prevalensi resistensi bakteri terhadap antibiotik di Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Bila resistensi bakteri terhadap antibiotik ini terus terjadi, maka pelayanan kesehatan di rumah sakit akan menurun. Orang yang sakit tidak akan bisa diobati lagi dengan antibiotik. Bahkan, operasi-operasi kecil saja yang dilakukan di rumah sakit bisa berujung pada kematian akibat munculnya infeksi tambahan. Masyarakat sebagai konsumen kesehatan harus benar-benar mengetahui permasalahan yang menyebabkan dirinya terkena penyakit infeksi. Apakah infeksi tersebut berasal dari virus atau bakteri? Resistensi antimikroba kini menjadi ancaman serius. Diperkirakan angka kematian akibat resistensi ini telah mencapai 1,27 juta jiwa setiap tahunnya di seluruh dunia. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan periode 2021 sampai 2024, sekitar 80% masyarakat Indonesia telah mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Lalu, apa dampak dari penggunaan obat antibiotik yang tidak tepat ini dan bagaimana cara mencegahnya agar resistensi ini tidak semakin meluas? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Halo, apakah kamu pernah mengkonsumsi amoxicillin? Amoxicillin adalah salah satu antibiotik yang sangat umum digunakan. Dalam 5 menit ke depan, kita akan membahas tuntas mengapa amoxicillin itu penting, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana pula menggunakannya dengan benar. You gotta help me, losing my mind, keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong, I thought. Nama saya Siva Sonia Fadila Ramadan dari kelas Farmasi C. Nama aku Alura Mutiara Natasha dari kelas Farmasi C. Wow. Nama saya Rifani Siva dari Farmasi C. Selamat siang Teh, ada yang bisa saya bantu? Siap, saya mau membeli obat ini Teh, apakah ada? Oh, amoxicillin ya Teh. Sebelumnya sakit apa? Sakit gigi Teh. Amoxicillin ini antibiotik Teh, benar untuk mengatasi infeksi bakteri seperti sakit gigi. Sebelumnya Teteh udah berkonsultasi kepada dokter atau membawa resep dokter? Enggak Teh, belum. Oh, mohon maaf ya Teh, sebelumnya obat ini harus dibeli dengan resep dokter. Oh, kenapa Teh? Jadi gini Teh. Antibiotik adalah golongan obat yang digunakan untuk mengatasi atau mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Penting untuk diingat bahwa antibiotik tidak efektif untuk infeksi yang disebabkan oleh virus seperti flu atau pilek. Salah satu yang umum digunakan adalah amoxicillin. Amoxicillin adalah antibiotik golongan penisilin. Obat ini sering diresepkan untuk radang tenggorokan, infeksi telinga, infeksi saluran kemih, bronkitis, dan berbagai infeksi bakteri lainnya. Tersedia dalam bentuk kapsul, tablet, dan sirup kering. Dosis amoxicillin harus sesuai resep dokter. Umumnya diminum 2-3 kali sehari, bisa sebelum atau sesudah makan. Oleh karena itu, bijaklah menggunakan antibiotik. Salah satunya, yang pertama, gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter, yang artinya tidak boleh digunakan secara sembarang, harus dalam pengawasan dokter. Yang kedua, gunakan antibiotik sampai habis. Ini berarti pasien harus mengkonsumsi antibiotik yang diresepkan sesuai dosis dan waktu. Meskipun gejala sudah membaik, tujuannya untuk benar-benar membunuh semua bakteri penyebab infeksi. Yang ketiga, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten atau kebal terhadap antibiotik. Yang keempat, tidak semua penyakit menggunakan antibiotik, yang artinya hanya penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang memerlukan antibiotik. Ada beberapa efek samping yang dapat ditimbulkan jika kita tidak mematuhi aturan dalam memakai antibiotik. Yang pertama adalah efek samping umum, yaitu efek samping yang mungkin
muncul meliputi mual, diare ringan, atau ruam pada kulit. Biasanya ini ringan dan akan hilang sendirinya. Yang kedua, efek samping serius. Namun, jika Anda mengalami reaksi alergi berat seperti sesak napas, bengkak di wajah, atau ruam parah, segera cari pertolongan medis darurat. Beritahu dokter atau apoteker tentang semua obat yang sedang Anda konsumsi. Amoxicillin itu tidak boleh digunakan jika Anda alergi terhadap penisilin. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bijak dalam menggunakan antibiotik. Gunakan jika hanya diresepkan oleh dokter, konsumsi sesuai aturan, dan habiskan sesuai dosis. Hindari penggunaan sembarang agar kita bisa mencegah resistensi antibiotik dan melindungi kesehatan diri sendiri, keluarga, dan generasi mendatang. Antibiotik bukan obat dari segala penyakit. Gunakan dengan benar agar tepat dan efektif di masa depan. Ingat ya, jangan dikit-dikit minum antibiotik. Oh, gitu ya, Teh. Makasih ya, informasinya sangat bermanfaat. Hey!